Baik, mari kita awali ujian komprehensif kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian tulis kita mulai. Soal yang pertama ya, tulis dengan baik harokat lengkap 2 kalimat syahadat. Soal yang kedua, tulislah doa duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang terakhir, shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi mashtika wa'sud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul habir. Ini coba dijelaskan, ada bacaan tajwid apa saja di nomor 1 gitu. Yang pertama ada bacaan qalqalah sugro itu waqsid. Itu waqsid itu qalqalah sugro, Bapak. Qalqalah itu hurufnya ada berapa? Ada 5. Apa saja itu? Ba, jim, dal, to, qaf. Oke, selain itu ada bacaan apa lagi? Ada bacaan mat tobi'i atau mat asli, Bapak. Yang mana? Oke. Masika ya-nya itu. Oke. Sukun habis apa lagi baca? Itu kalau min so itu bacaan apa itu? Ifa hakiki, Bapak. Ifa hakiki. Kalau huruf ifa itu ada berapa? 15, Bapak. 15. Min sautik ya. Min sautik itu berhenti ya. Ya, itu Bapak. Tanda wakaf apa tuh? Lebih baik berhenti, Bapak. Oh gitu. Kalau hamir, mir itu mat apa ya? Mat arid li sukun. Oke, mat arid li sukun ya. Kalau kaulan sadida itu mat apa? Mat iwat. Kan? Bu Ika Wiranti. Iya, Bapak. Nggih. Bu Ika Wiranti sudah siap? Pada ujian kali ini saya akan berikan kesempatan maksimal 5 menit Bu Ika untuk presentasi modul ajarnya. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jaka Siswanto MPD selaku dosen penguji komprehensif yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan hasil modul ajar yang saya telah susun. Modul yang saya susun mengambil elemen SPI atau Sejarah Peradaban Islam. Fase B kelas 4. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, temanya yaitu kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kompetisi awal yang diambil yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Profil pelajar Pancasilanya antara lain beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang dicapai, berkeadaban atau ta'adub, kesetaraan, terus musyawarah dan keteladanan. Sarana prasarana yang dipakai dalam modul ajar ini adalah alat dan bahan, gambar-gambar yang bertema kisah hijrah, video yang relevan, laptop, LCD, PowerPoint interaktif. Target peserta didik adalah peserta didik reguler kelas 4. Jumlah pesertanya 20 orang, model atau metode pembelajaran PBL, tanya jawab atau diskusi dan demonstrasi. Tujuan pembelajarannya antara lain menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, menjelaskan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP antara lain peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya untuk menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pemahaman bermakna yang ingin dicapai adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan serta membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan, guru membuka doa, mengabsen, memperhatikan kesiapan peserta didik. Kegiatan intinya ada sintak-sintaknya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelesaian individu maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, Bu Ika mengenai teori belajar itu ada berapa macam? Teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mengedepankan peserta didik mencari informasi. Behavioristik, Bapak. Behavioristik itu gimana? Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi yang dilakukan atau stimulus yang dilakukan. Yang ketiga, kognitif. Penalaran kritis peserta didik, Bapak. Yang keempat, Humanistik, Bapak. Humanistik. Selanjutnya, CABDC itu apa? Audience. Behavior. Kondisi. Degree. Oke. Sudah diterapkan di penyusunan rumusan tujuan pembelajaran belum? Diterapkan dalam rumusan tujuan pembelajaran, Bapak. Coba tunjukkan. Dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah. Yang kedua, menjelaskan kisah perjalanan hijrah. Yang ketiga, membuat alur kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Peserta didik, Bapak. Nah, yang mana? Di kalimat itu yang mana? Oh, peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar. Terus TPACK Ibu gunakan di modul ajar enggak TPACK? TPACK digunakan pada teknologi atau melihat video itu PowerPoint. Di sintak-sintaknya itu, Bapak. Apa isi lampiran modul ajar yang Ibu tulis? Lampiran yang pertama berisi materi. Yang kedua? Yang kedua berisi soal-soal. Yang ketiga? Yang ketiga berisi LKPD, Bapak. Asesmen. Iya. Pengembangan instrumen asesmen itu berbasis HOT tidak? Iya, berbasis HOT, Bapak. Apa buktinya? Buktinya di asesmen sumatif, Bapak, ada soal-soal yang berbasis HOT. Selanjutnya di P5 PPRA. Di P5 PPRA, apa tema proyek yang Ibu angkat? Temanya gaya hidup berkelanjutan, Bapak.
Topiknya nanti dicek sampah kembali. plastik inspirasi kreasiku. Oke, saya rasa cukup untuk ujian Bu Ika. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Jaka atas bimbingannya. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.